Koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1 oleh Wahyu Dwi Maningtyas, CGP Angkatan 7, kelas 53 dari SDN Kerep Kecamatan Tarokan. Pendamping calon guru penggerak dengan fasilitator Ibu Dr. Sriatun MPD dan pengajar praktek Ibu Nurul Aini. Kesimpulan dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. 1. Menuntun. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki laku hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam menuntun, pendidik hendaknya menerapkan pola asuh among, ing ngarsa sing tulodo, ing madya mangunkarsa tuturi handayani. Tentunya dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. 2. Kodrat anak. Yang pertama, merdeka. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya, lahir atau batin, tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Kedua, bermain. Bermain adalah salah satu kodrat anak. Permainan anak dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah. Dengan bermain berarti anak belajar budi pekerti. 3. Pendidikan berpihak pada anak. Maksudnya, pendidikan berpusat pada anak, menjadikan anak sebagai subjek pendidikan. 4. Bukan tabula rasa. Anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah menuntun anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. 5. Budi pekerti. Budi pekerti watak karakter adalah bersatunya antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Penyelenggaraan pendidikan harus seimbang antara olah cipta, olah rasa, olah karsa, dan olah tenaga sehingga tercipta kesempurnaan budi pekerti sehingga terwujud kebijaksanaan. Yang saya percayai tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menganggap siswa adalah kertas kosong yang bisa saya tulisi sesuai dengan kehendak saya, sehingga pembelajaran masih berpusat pada guru. Dalam pembelajaran, guru lebih banyak memberikan materi, kurang memberikan kebebasan kepada siswa untuk mencari hal-hal baru sesuai dengan kemauan mereka terkait dengan materi. Saya juga masih belum mampu menggali bakat dan minat serta potensi-potensi yang dimiliki oleh siswa. Saya menyamaratakan siswa tanpa sadar bahwa siswa memiliki keunikan masing-masing. Saya percaya siswa akan lebih mudah memahami materi pembelajaran jika saya selaku pendidik memberikan materi dan menjelaskan secara rinci pengetahuan-pengetahuan yang perlu dipahami siswa. Siswa saya anggap berhasil jika mendapatkan nilai baik dan mampu menuntaskan KKM. Menurut pandangan saya, pembelajaran aspek kognitif adalah yang terpenting. Yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1, pandangan saya terhadap siswa menjadi berbeda. Saya meyakini bahwa setiap siswa memiliki kemampuan yang tidak dapat disamakan, kemampuan-kemampuan yang luar biasa yang mungkin belum terlihat. Sudah semestinya sebagai pendidik, saya menuntun kemampuan atau kodrat yang sudah ada pada setiap siswa saya, tidak hanya berfokus kepada kemampuan kognitif saja, tetapi juga menuntun siswa saya untuk menebalkan kemampuan lainnya, memberikan kemerdekaan dan kebebasan kepada setiap siswa untuk belajar, serta menyelenggarakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Pembelajaran tidak hanya dilaksanakan di kelas, namun sangat memungkinkan untuk dilakukan di luar kelas. Pendidikan yang kita berikan haruslah menyeluruh dengan memberikan pendidikan budi pekerti kepada siswa, agar mereka mampu mengembangkan budaya positif. Pendidikan sifatnya dinamis sehingga harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Suasana kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara konkret sesuai dengan konteks lokal sosial budaya, yaitu kelas yang aktif, adanya kolaborasi antara guru dan murid, saling menghargai, mengembangkan budaya positif, merdeka belajar untuk menciptakan ketajaman kognitif, sosial, budaya, dan spiritual. Kelas yang mengakomodasi karakteristik masing-masing siswa untuk mewujudkan student well-being. Yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu dengan mulai dari diri, memperbaiki pola pengajaran yang sudah saya laksanakan dengan menerapkan dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun siswa dengan prinsip ing ngarsa sung tulodo, ing madya maun karsa tuturi handayani,
Menyelenggarakan pembelajaran yang merdeka dengan menyadari kodrat anak adalah bermain. Menyelenggarakan pendidikan yang berpusat pada anak, memberikan pendidikan karakter pada siswa, serta memanfaatkan lingkungan dalam proses pembelajaran. Terima kasih.